Bab 156. Tidak menganggapnya serius. Satu blok, satu tendangan. Seorang pria besar lebih dari 200 gram ditendang terbang seperti ini. Wajah Malcolm Su tenggelam. Di wilayahnya, mereka yang berani memukul orangnya, benar-benar tak tahu mati. Nak, apakah kamu tahu tempat apa ini? Dia tampak penuh kebencian dan mengancam, ini Jiang Bei. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Ketika kamu datang ke Jiang Bei, bahkan jika kamu adalah naga atau harimau, semuanya akan menurut padaku. Sekarang berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Klu Tang melihat Kingston Jiang yang tanpa aba-aba memukul orang, segera menariknya. Suamiku, lupakan saja. Kingston Jiang juga tidak ingin melakukan perhitungan dengan Malcolm Su ini. Kingston mengangguk. Tatapan Malcolm Su tetap tertuju pada Klu Tang. Dia juga tertarik dengan kecantikan Klu Tang. Tinggi dengan rambut panjang seperti air terjun dan kulit seperti suet, dia sangat cantik. Melihat sekilas Kingston Jiang yang berwajah tenang, dan kemudian melihat Klu Tang yang berwajah gugup, dia mencibir lagi, tidak semudah itu jika kamu ingin pergi. Dengan itu, dia mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Kingston Jiang tidak ingin berurusan dengan badut ini, jadi dia membawa Klu Tang dan pergi. Tahan mereka. Pengawal lainnya tiba-tiba meremas tinjunya dan memukul ke arah Kingston Jiang. Kingston Jiang langsung berbalik. Saat dia berbalik, tubuhnya terbang di udara, menendang keluar dan menendang dahi pria itu dengan akurat. Kepalanya dibelokkan, tubuhnya miring dan segera pengawal itu menabrak konter. Kratak. Meja kaca hancur dalam sekejap. Beberapa bahan obat Cina yang berharga seperti ginseng dan tanduk rusa tersebar di mana-mana. Kingston Jiang berdiri di tanah dengan mantap. Malcolm Su terkejut. Dia tahu kekuatan kedua pengawalnya, sekarang dijatuhkan langsung di depan wajahnya, sepertinya dia menghadapi orang yang sulit hari ini. Namun, ini adalah Jiang Bei, wilayah keluarga Su. Dia percaya diri. Bisa memukul 2, bisa memukul 20, bisa memukul 200. Wajahnya mulai menunjukkan rasa takut. Para tamu di sekitar tercengang. Bukankah ini terlalu kuat? Dalam sekejap menjatuhkan dua orang besar. Kingston Jiang tersenyum meledek di wajahnya, masih meminta aku untuk membelinya. Wajah Malcolm Su redup dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia melirik Martani di sebelahnya dan berkata, hitung dahulu, berapa banyak bahan obat yang telah dirusak oleh anak ini, akan dikompensasikan 100 kali lipat. Ya, Martani segera menghitung. Dan Kingston Jiang juga mulai tertarik. Dia ingin melihat trik apa lagi yang bisa dilakukan Malcolm Su. Klu Tang khawatir, dan terus menarik Kingston Jiang, berbisik, suamiku, ini Jiang Bei, jangan membuat masalah. Ayo pergi berbelanja dan kembali. Kingston Jiang perlahan memukul tangannya, berkata, istriku, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Sekarang ini adalah masyarakat hukum, aku tidak percaya apa yang bisa dilakukan anak ini terhadapku. Haha. Malcolm Su tertawa terbahak-bahak, masyarakat hukum. Di apotik firma, apa yang dikatakan Malcolm Su adalah hukum. Jika aku menyuruhmu berlutut, kamu harus berlutut. Kingston Jiang duduk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Klu Tang cemas. Terus-menerus membujuk. Namun, Kingston Jiang tidak mendengarkan. Dia tidak berdaya, mengeluarkan ponselnya dan diam-diam menelepon polisi. Malcolm Su melihatnya, tetapi tidak menghentikannya. Bahkan dia mencibir. Memanggil polisi. Apakah berguna? Ini adalah Jiang Bei, tempat di mana keluarga Su berada nomor 1. Ketika polisi datang, mereka hanya akan menangkap Kingston Jiang dan Klu Tang. Segera, Martani selesai berhitung. Kakak ketiga, perhitungan telah selesai, dan total 145.000 bahan obat berharga telah dihancurkan. Kakak ketiga juga duduk. Dia melipat kakinya dan menggantung cerutu. Dua pengawalnya telah berdiri di belakangnya.
Malcolm Su memandang Kingston Jiang dan mencibir, sudah dengar bukan, sudah merusak 145.000 yuan bahan obat, kompensasinya 100 kali lipat, yaitu 14,5 juta yuan. Malcolm Su memutuskan untuk memakan Kingston Jiang dan Klu Tang. Meskipun Kingston Jiang berpakaian biasa, tetapi baju di tubuh Klu Tang adalah merek terkenal yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta yuan. Untuk bisa memakai hal ini, identitas seseorang itu tidaklah rendah. Pemerasan lebih dari 10 juta yuan benar-benar masuk akal. Dia tidak takut dengan asal-usul Klu Tang. Bahkan jika dia memiliki sejarah besar, itu hanyalah sebuah kentut di depan keluarga Su. Kingston Jiang memasang ekspresi tidak peduli. Pada saat ini, pelayan telah mengeluarkan semua tamu dari toko dan hanya 2 orang yang tersisa di lantai 2, yaitu Kingston Jiang dan Klu Tang. Tak. Ada langkah kaki yang cepat. Segera setelah itu, puluhan orang bergegas ke lantai 2. Puluhan orang ini semuanya datang dengan membawa tongkat besi, parang, tongkat listrik, bahkan lempengan. Ketiga. Seorang pria berusia 20-an datang dan berteriak dengan hormat. Melihat lusinan orang, Klu Tang memucat karena terkejut. Sedangkan Kingston Jiang masih dengan wajah tenangnya. Malcolm Su tertawa dan berdiri, haha, nak, sekarang aku mau lihat masih bisa seberapa gila dirimu, jadi segera berlutut dan meminta maaf. Aku berjanji, hanya akan mematahkan kakimu, dan juga berikan istrimu untuk bermain denganku selama beberapa hari, maka masalah ini akan aku anggap selesai, jika tidak. Wajah Kingston Jiang berubah kesal dalam sekejap. Membuat masalah dengannya, dia bisa menahannya. Tapi mengincar Klu mati. Jika tidak kenapa. Kingston Jiang berdiri. Suami. Klu Tang menariknya tepat waktu dan membujuknya, jangan terbawa suasana. Mereka ada banyak dan kita akan rugi nantinya. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Haha. Malcolm Su tertawa, aku khawatir polisi tidak akan bisa datang hari ini. Klu Tang seperti mengerti sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Dia ingin menarik Kingston Jiang pergi, tetapi mereka dikelilingi oleh pria kuat yang memegang senjata. Wajah Klu tiba-tiba menjadi pucat. Kingston Jiang berkata dengan wajah tenang, aku tidak akan memberi kamu pelajaran, kamu tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Bunuh dia untukku. Seiring dengan Malcolm Su berteriak keras. Puluhan orang menyerang pada saat yang sama, memegang pria itu, dan memukul tubuh Kingston Jiang. Klu Tang berteriak kaget dan menutup matanya. Kingston Jiang menarik Klu Tang dan bergegas menuju Malcolm Su dengan cepat. Sambil bergegas, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan cepat. Seorang pria kekar yang bergegas ke depan langsung dipukul di bagian dada, seluruh tubuhnya tampak bengkok, tubuhnya terbang terbalik dan menabrak beberapa orang di belakangnya. Kingston Jiang mengendong Klu Tang dan melompat setinggi lebih dari 2 meter, sekali tendang. Satu orang tertendang mundur. Kemudian dia menginjak bahu seseorang dan langsung muncul di depan Malcolm Su. Saat menurunkan Klu Tang, dia menarik Malcolm Su ke atas, melempar dengan kekuatan dahsyat dan merobohkan orang-orang yang datang. Sakit. Sial. Hesah. Ada raungan menyakitkan di lantai 2 serta suara barang pecah. Beberapa menit kemudian, lusinan orang tergeletak di tanah. Dan Kingston Jiang sudah duduk lagi. Klu Tang meringkuk di lengannya, memejamkan mata dan memeluk bahunya dengan kedua tangan erat-erat. Dia tidak berani membuka matanya. Sampai tidak ada gerakan lagi, dia baru membuka matanya, dan muncullah wajah yang familiar. Dia menghela nafas, apakah tidak apa-apa? Merasakan lengannya di bahu Kingston Jiang, dia tersipu dan dengan cepat berjalan pergi. Klu bangkit, berbalik dan melihat lusinan orang tergeletak di tanah, apotek yang berantakan, dan obat-obatan Cina berserakan di lantai, dia berteriak ketakutan. Melompat ke pelukan Kingston Jiang lagi. Kingston Jiang mengulurkan tangannya dan memeluknya, lalu tersenyum, tidak apa-apa, lagi pula apa yang bisa terjadi, aku bukannya sombong, tapi 3 hingga 50 orang ini, aku benar-benar tidak menganggapnya serius.
Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Malcolm Su dengan susah payah bangkit dari tanah. Namun, Kingston Jiang mengambil cangkir di atas meja dan melemparkannya dengan tiba-tiba. Prang! Cangkir itu mengenai kepala Malcolm Su. Seketika kepalanya pecah, darah meluap, dan seluruh wajahnya memerah. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Ketika Klutang melihat adegan ini, wajahnya pucat ketakutan, dan buru-buru berkata, "Suamiku, cepat pergi, jika polisi datang, kamu sudah membuat masalah." Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa." Tampaknya di Jiangbei ada kerjasama antara pengusaha dan polisi, benar-benar sangat kacau, sudah waktunya untuk memperbaikinya. Sebenarnya polisi sudah datang sejak tadi, hanya saja mereka terus di luar dan tidak masuk. Karena Malcolm Su tadi sudah menyapa. Malcolm Su berguling kesakitan, dia meraung keras, "Nak, kamu sudah tamat. Jika tidak membunuhmu, maka aku bukan Malcolm Su." Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Tim Ding, kamu, bawa orang untuk menyerang, tokoku dihancurkan." Bersambung.